Om Swastiastu, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Paulus John Wanus, NIM 2019 110025. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memenuhi jawaban UTS dari mata kuliah penanganan kasus ABK. Baik, langsung saja. Soal yang pertama, apa perbedaan anak berkebutuhan khusus dan anak luar biasa? Baik, langsung saja. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya yang membedakan mereka dari anak-anak normal pada umumnya. Sedangkan anak luar biasa adalah anak dalam proses perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental atau emosi dan sosialnya mengalami penyimpangan atau deviasi dan dibandingkan dengan anak normal yang sebaya, sehingga mereka memerlukan pelayanan dan alat-alat khusus sesuai dengan penyimpangannya atau kelainannya. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu adalah klasifikasi ABK. Klasifikasi ABK itu ada 12. Yang pertama, tunanetra adalah anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan daya penglihatan sebagian atau kebutaan total. Hal tersebut bisa membuat mereka kesulitan atau tidak bisa melihat sama sekali. Yang kedua, tunarungu. Tunarungu adalah kategori anak dengan kebutuhan khusus yang mengalami gangguan pendengaran, baik sebagian atau secara menyeluruh, sehingga biasanya kemampuan berbahasa dan berbicaranya terlambat atau lambat. Yang ketiga adalah tunagrahita. Tunagrahita adalah klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya adalah dalam kondisi ini anak memiliki fungsi intelektual yang berbeda di bawah rata-rata anak seusianya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam beradaptasi perilaku. Yang keempat, tunadaksa merupakan klasifikasi anak berkebutuhan khusus yang memiliki gangguan gerak akibat kelumpuhan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh, atau kelainan anggota gerak. Yang berikut, yang kelima adalah tunalaras. Contoh anak berkebutuhan khusus berikutnya adalah tunalaras. Anak memiliki kelainan atau masalah dalam pengendalian emosi dan kontrol sosial, bahkan melakukan perilaku menyimpang. Menyimpang di sini yang dimaksud adalah anak tersebut ketika emosi susah mengendalikan emosinya sendiri, dan itu bisa dampak ke penyimpangan secara negatif. Itu adalah pengertian dari contoh dari pengertian tunalaras. Yang keenam adalah gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Gangguan hiperaktivitas juga termasuk dalam macam-macam anak berkebutuhan khusus. Anak dengan mengalami gangguan pengendalian diri, sulit fokus atau memperhatikan, perilaku hiperaktif atau impulsif. Ciri-ciri berkebutuhan khusus ini dapat ditandai dengan tidak bisa duduk diam dalam kelas, kesulitan belajar, suka mondar-mandir, atau terus berbicara. Baik, yang ketujuh saya lanjutkan. Autisme adalah kelainan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial.
gangguan ini bisa membuat anak seolah-olah hidup dalam dunianya sendiri. Yang kedelapan, gangguan ganda, termasuk dalam jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Dalam kondisi ini, anak memiliki 2 atau lebih gangguan yang yang mempengaruhi perkembangannya. Yang anak yang lambat belajar memiliki potensi intelektual sedikit di bawah rata-rata, tetapi belum termasuk dalam gangguan mental. Intelektual memiliki sedikit di bawah rata-rata. Karakteristik anak berkebutuhan khusus ini membutuhkan waktu yang lama dan berulang-ulang untuk bisa menyelesaikan tugas akademik maupun non-akademik. Baik, yang kesembilan, kesulitan belajar. Belajar khusus maksudnya. Dalam kesulitan belajar khusus, anak mengalami hambatan atau penyimpangan pada proses psikologis dasar, seperti berpikir, membaca, menulis, dan berhitung. Baik, yang ke-11, gangguan kemampuan komunikasi. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus selanjutnya adalah gangguan kemampuan berkomunikasi. Anak mengalami hambatan pada perkembangan bahasa, suara, irama, dan lebih khusus pada kelancaran komunikasi. Yang ke-12 terakhir, potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Anak berkebutuhan khusus ini memiliki skor intelijensi atau bakat istimewa atau unggul dalam bidang-bidang khusus atau talenta seperti musik, seni, atau olahraga yang luar biasa. Baik, yang ketiga itu aspek identifikasi ABK. Aspek identifikasi ABK dimaksudkan sebagai usaha seorang atau orang tua, guru maupun tenaga kependidikan lainnya untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan seperti psikis, intelektual, sosial, emosional, dan atau sensoris neurologis. Dalam pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dibandingkan dengan anak-anak lainnya seusianya atau anak normal. Setelah dilakukan identifikasi, dapat diketahui kondisi seorang apakah pertumbuhan perkembangannya mengalami kelainan atau penyimpangan atau tidak. Bila mengalami kelainan penyimpangan, dapat diketahui pula apakah anak tergolong yang pertama, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak lamban belajar, anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik, anak autisme, anak berbakat, anak hiperaktif, atau gangguan perhatian. Yang berikut tujuan identifikasi ABK. Secara umum, tujuan identifikasi ABK adalah untuk menghimpun informasi apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan seperti psikis, intelektual, sosial, emosional. Disebut mengalami kelainan atau penyimpangan tentunya jika dibandingkan dengan anak lain yang sebaya dengannya. Hasil dari identifikasi akan dilanjutkan dengan asesmen yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk penyusunan program pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan ketidakmampuannya. Baik, yang berikut nomor 5,
apakah ABK itu memerlukan pendidikan homeschooling? Ya, baik, kalau menurut pendapat saya sendiri, bahwa betul anak ABK itu memerlukan pendidikan homeschooling. Di sini anak ABK itu baik dengan tingkat kecerdasan di bawah normal maupun di atas normal sama-sama akan menghadapi banyak kendala jika bersekolah di sekolah formal. Homeschooling dilakukan dengan berpusat di rumah, di mana orang tua langsung bertanggung jawab atau orang tua berperan penting bisa memantau aktivitas anak ABK tersebut di rumah dan lebih fleksibel karena anak ABK tersebut dibina oleh guru privat, sehingga anak ABK tersebut bisa mengembangkan bakat dan minatnya, apa yang dia senangi, apa yang menjadikan anak ABK tersebut nyaman untuk belajar dan berprestasi. Di sini kompetensi orang tua anak ABK tersebut dalam kebutuhan maupun gaya belajar setiap anak, sehingga dapat memberikan pendampingan secara optimal. Homeschooling juga dilaksanakan untuk anak kebutuhan khusus terlebih dahulu, juga harus memahami dan mempelajari spektrum anak-anaknya secara lebih mendalam dengan pemahaman yang baik. Maka orang tua bisa memahami stimulus apa saja yang jadi model kurikulum seperti apa yang dibutuhkan untuk anak-anaknya. Di sini anak ABK lebih leluasa dan lebih aktif ketika belajar di rumah juga, karena ABK juga memerlukan penanganan yang khusus. Contohnya itu tadi, pendidikan khusus di rumah sehingga anak ABK tersebut bisa mengembangkan jati diri sebenarnya, keterampilan yang mereka miliki, dan dibimbing dan dibina. Baik, yang berikut manfaat homeschooling untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu kecepatan belajar sesuai kemampuan anak dengan metode belajar homeschooling yang sangat fleksibel juga sih. Maka anak kebutuhan khusus tidak akan mengalami kesulitan. Mereka bisa belajar sesuai kemampuan mereka sehingga lebih efektif. Dan jadwal belajar anak ABK tersebut bisa efektif, terus belajar lebih fokus karena lebih personal, tidak sedikit kasus anak berkebutuhan khusus yang justru mampu berkembang potensinya dengan metode belajar yang bersifat personal ketimbang klasikal ataupun kelompok. Karena itulah model pembelajaran dan homeschooling untuk anak berkebutuhan khusus akan lebih efektif karena berlangsung personal, baik dengan orang tua ataupun tutor khusus atau privat yang didatangkan ke rumah anak ABK tersebut. Di sini juga anak ABK di sini meminimalisir gangguan lingkungan. Model klasifikasi homeschooling tunggal di rumah dengan lingkungan belajar yang nyaman dan sangat ideal untuk ABK. Dengan lingkungan yang dikondisikan bebas dari gangguan akan membuat anak-anak berkebutuhan khusus lebih nyaman dan tenang dalam belajar dan mengembangkan potensinya. Karena ABK itu memerlukan proses atau penanganan khusus. Itulah cara menangani anak ABK. Maka diperlukan juga yang namanya homeschooling.
Oke, baik. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Mungkin ada salah kata atau salah ucapan atau kekurangan materi dari jawaban soal UT saya. Saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman dan saya juga. Kita sama-sama belajar. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih. Saya pamit dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.